Phoenix The Hardest Radio Station. Yes, seperti janji di awal tadi, Tobi sudah ketemu sama best friendnya Tobi. Teman lama yang sudah mampir lagi ke studio Phoenix Radio Bali. Siapakah dia? Sebentar ya, sebelum kita ngobrol dengan dia, katanya yang paling lucu gitu dia. Lucu banget. Kita mau kasih tau dulu, dan Tobi yang lebih tepatnya mau kasih tau dulu kalau misalnya buat kamu yang sudah mau lulus sekolah, tampaknya sih udah pada lulus ya, udah, karena anak-anak kelas 12 itu sudah tidak kembali ke sekolah. Sudah tinggal mengurus saja untuk kelengkapan-kelengkapan nanti, misalnya cap 3 jari dan segala macamnya. Dan artinya sekarang tinggal memilih mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak banget program yang menawarkan atau bisa kamu pilih gitu untuk jenjang yang lebih tinggi. Salah satu program studi yang bisa kamu pilih ialah prodi yang ada di bidang kesehatan. Ini juga bagus nih. Kenapa? Karena ada banyak banget alasan memilih jurusan kesehatan yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan. Salah satunya karena jurusan kesehatan punya prospek kerja yang luas dan menjanjikan, serta pekerjaan di bidang kesehatan membutuhkan lebih banyak orang seiring dengan angka pertumbuhan penduduk. Tapi apakah itu semua benar? Sore ini akan dibahas 1 jam kurang lebih ya, bersama dengan Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini katanya teman lama. Teman lama bersemi kembali. Oh ya ampun, itu seperti cinta lama. Oh, cinta lama. Oh, iya, CLBK angka beda. Ya tidak apa-apa. Kita ketemu lagi dengan Pak Fieri dari Stikes Bina Sada. Tepuk tangan dong produser. Kan biar seru. Pak Fieri kan suka yang rame-rame gini ya, Pak ya. Benar, ya. Jadi biar ada gemuruhnya gitu. Benar. Okay. Itu memang Stikes banget tuh. Gitu ya. Rame juga ya. Rame banget. Sehat Pak, hari ini sehat ya. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat sekali. Terlihat ya dari bentukannya memang kayak selalu sehat, selalu energetic gitu ya, fun juga. Bukan bentukannya makin tambah melebar. Bukan dong, Bapak. Aduh, saya jadi takut deh Pak ya. Tapi tadi kan di awal saya sempat bilang kalau jurusan kesehatan ini sampai sekarang masih jadi primadona. Ya. Benar nggak sih Pak ini? Ya, jadi memang buat Winners yang sekarang ini lagi bingung-bingungnya pengen kuliah di mana ya. Jadi kami ingin informasikan bahwa pilih kampus atau pilih kuliah bukan cuma tren-tren aja, ikut-ikut orang. Betul. Apalagi di masa-masa sulit, itu harapan kami adalah kuliah. Setelah kuliah tuh bisa cari kerja. Bisa cari kerja supaya bisa membahagiakan orang-orang kita sayang. Pentingnya kan bukan cuma abis punya ijazah biar keren-kerenan, abis itu selesai. Di belakangnya itu kayak ada embel-embel tambahan. Bener. Gue keren, udah ada tambahan. Tapi cuma harus sambil kerja karena orang tua juga pasti suka seneng bangga gitu ya. Bener. Jadi salah satu kebanggaan orang tua kan bukan bicara juga tentang kita biar nanti punya duit banyak, tetapi lebih kepada kalau kita sudah punya masa depan, itu salah satunya adalah pekerjaan. Dan di bidang kesehatan inilah salah satu kuliah yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena kita tahu bahwa selama manusia itu hidup, ya kan? Selama manusia hidup pasti membutuhkan tenaga kesehatan. Dan di mana ada manusianya, di situ ada pasti ada tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Betul. Jadi prospek daripada dunia kesehatan itu bekerjanya bukan hanya cuma di rumah sakit, di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tidak. Karena otomatis kesehatan itu manusia kan cuma bukan ada di rumah sakit toh. Iya. Betul. Kan rumah sakit ada di contoh, ada teman-teman yang pengen juga pariwisata. Sedangkan di sana kan ada yang orang-orang di sana. Ya, sedangkan di sana juga makanya hotel-hotel juga sekarang merekrut dari perawat ataupun tenaga kesehatan yang di sana supaya standby. Jadi standby kalau ada tamu yang sakit, kan tamu apalagi yang bule kan malas juga ke rumah sakit, ya kan? Sehingga mereka panggil tenaga kesehatan yang langsung untuk melakukan tindakan baik itu keperawatan atau selainnya itu untuk di sana. Dan ada lagi yang berkembang sekarang ini kan medical tourism. Jadi bisa untuk dijadikan sebagai peluang. Berikutnya juga saya mau jadi polisi juga. Jangan salah juga. Polisi juga membutuhkan tenaga kesehatan, bisa di rumah sakit kepolisian ataupun juga di lain. Saya pengen kelihatan keren tentara, itu pun bisa. Ya, jadi tenaga kesehatan tamat, mereka juga bisa untuk mendaftar sebagai seorang polisi ataupun aparatur negara. Tapi saya pengen jadi pramugari.
ada alumni kami juga bekerja sebagai pramugari di maskapai penerbangan. Karena kan kalau penerbangan ke internasional itu kan butuh waktu yang berjam-jam. Betul. Lama, sehingga tiba-tiba ada yang sakit, nggak mungkin kan kita stop bang, stop ya. Habis itu turun di dulu kan nggak udara. bisa. Ya, otomatis betul. harus ada tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai pramugari atau pramugara untuk biar bisa membantu minimal pertolongan pertama sebelum mereka mendarat ke bandara yang terdekat begitu. Dan begitu juga baik itu di bekerja di bidang lainnya, selama itu ada manusianya di sana, pasti kesehatan itu dibutuhkan. Dan yang lebih tidak kalah penting adalah entrepreneur. Oh, entrepreneurnya. Juga. Jadi di entrepreneur ini diharapkan apalagi pemerintah, dinas pendidikan juga, terutama Pak Nadiem Makarim kan orang yang sangat orang yang entrepreneur dia. Betul. Sehingga memang dia mewajibkan agar sekolah kedepannya itu jangan anak-anak muda kan nggak suka dengan di kantor tok. Anak-anak zaman sekarang kan nggak suka tuh, apalagi Finers kan lagi-lagi anak-anak muda yang katanya keren-keren gitu kan, dinamis gitu dinamis, ya, kan aktif banget. Bener, mereka nggak suka kerja yang terkurung dari jam pagi sampai sore. Mereka tuh biasanya lebih suka itu bebas, jam kerjanya bebas. Nah, itu salah satunya adalah entrepreneur. Itu. Jadi di dunia kesehatan undang-undang keperawatan, kebidanan kan sudah jelas. Artinya teman-teman sudah bisa membuka praktek. Ya, setelah mereka kuliah ambil profesi baik itu perawat atau bidan, setelah itu mereka ngambil STR-nya untuk praktek, lalu buka praktek menjadi seorang entrepreneur. Oh, banyak sekali. Jadi peluangnya sangat-sangat banyak di bidang kesehatan. Itulah kenapa sampai sekarang pun memang menjadi primadona. Benar. Terus pilihannya kan Pak Ferry jauh-jauh datang ya. Benar. Dari ujung sana ke dan ujung jauh sini. di sana. Iya betul. Dari Stikes Bina Usada Bali. Kenapa Finers harus berkuliah di Stikes Bina Usada Bali? Kenapa tuh? Benar-benar. Jadi pertama kan kenapa harus kesehatan? Tadi sudah terjawab. Lalu panjang lebar. Dan sekarang kenapa harus Stikes Bina Usada Bali? Kan banyak tuh Kak. Kan pertanyaan biasa kalau kami sosialisasi. Betul. Kan banyak tuh Kak sekolah-sekolah kesehatan juga yang ada di Bali kesehatan. Lalu kami selalu berusaha menjawab. Yang pertama adalah yang kalian lihat ketika berkuliah adalah terkait dengan akreditasi. Akreditasi. Jadi akreditasi kampus Stikes Bina Usada Bali bukan cuma diakui secara nasional, tetapi juga internasional. Karena secara nasional kita sudah terakreditasi baik sekali. Baik itu prodi S1 keperawatan, baik itu juga untuk institusinya Stikes Bina Usada Bali, dan juga baik kami juga yang ada di prodi kebidanan. Artinya kami sudah memiliki akreditasi yang baik. Cuma di sini juga bukan cuma sekedar nasional, tetapi internasional juga. Stikes Bina Usada Bali sudah akreditasi ISO. Ya, jadi ISO-nya. sudah diakui juga secara internasional. Artinya bahwa kualitas kami itu sudah sangat diakui. Apakah cuma sekedar itu saja kualitasnya? Ternyata tidak juga. Salah satunya adalah selain akreditasi adalah biaya. Kan pasti di zaman sekarang ini kan pasti ada biaya. Betul. Ada biaya. Tetapi kan biaya nanti kita bahas nanti lebih lanjut. Biar detail gitu biayanya. Karena kan orang tua pasti dengar anak-anak ini perlu biaya gitu. Nanti secara detail kita bahas lagi ya. Jadi biaya, kemudian akreditasi juga, jangan main-main. Dan kebetulan sekali untuk semua detail itu setelah break, karena saya sudah dikasih tahu oleh produser saya break dulu ya. Istirahat dulu, udah panjang lebar dari Pak Ferry ya. Jangan kemana-mana buat kamu yang penasaran seperti apa dan berapakah biaya yang diperlukan untuk bisa berkuliah di Stikes Bina Usada Bali serta hal-hal lain yang sangat penting, kamu dengerin setelah yang satu ini. Yes, kembali lagi sama Tobi dan juga Pak Ferry dari Stikes Bina Usada Bali. Dan tadi udah dibahas juga keuntungan atau hal-hal apa saja yang bisa kamu dapatkan kalau berkuliah di Stikes Bina Usada Bali, karena sudah terakreditasi yang sangat luar biasa, bahkan sampai internasional juga. Dan kalau kamu memilih kuliah di jurusan yang ada kesehatannya gitu, bisa di mana-mana, nggak cuma di rumah sakit, semua tempat bisa. Kalau kata Pak Ferry, selama masih ada manusia, tenaga kesehatan masih diperlukan. Itu aku setuju banget. Oke, tadi kan sudah sempat dibahas biaya. Ini udah pada penasaran sama biayanya. Tapi jangan dulu biaya deh, biar tambah penasaran. Saya suka bikin penasaran. Terus kita bahas dulu adalah prodi.
Nah, Prodi. ini biar lebih memperjelas lagi, meskipun banyak yang udah kenal karena kan Stikes Bina Usaha Bali udah dari dulu banget ya, udah pada, maksudnya semua orang juga udah pada tahu gitu. ya. Tapi untuk lebih memperdalam lagi, memperjelas lagi, siapa tuh malah orang tuanya yang belum ngerti. Jadi adik-adik yang sekarang kelas 12 bisa menjelaskan lebih dalam lagi ke orang tua, atau yang lagi di jalan biasa ini kan sama orang tuanya, jadi dengar, oh iya ini nih bisa deh di Stikes Bina Usaha Bali, siapa tahu nanti kamu kuliah di sana gitu. Coba Prodi. Jadi mungkin apa aja sih di Bina Usada? Prodi apa saja sih? Ini jadi benar sekali, di Stikes Bina Usada Bali itu kami yang pertama ya masih seperti yang dulu, itu adalah prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Keperawatan Profesi Nurse. Profesi Nurse ya. Jadi memang di sini terkait dengan aturan dari pemerintah terkait yang dikatakan seorang perawat itu adalah seseorang yang sudah menyelesaikan sarjana dan menyelesaikan profesi. Jadi setelah diangkat sumpah profesi, maka dia akan memperoleh gelar NS atau bisa disebut dengan nurse. Jadi NS Kep. Jadi nurse, ibu itu siapa, dan sarjana keperawatan. Oh gitu. Iya, jadi Nurse kalau itu di cuma depannya ya? Bener, kayak dokter gitu. Jadi Iya. DR, ibu itu siapa, baru S-Doc atau dan sebagainya. Jadi kalau cuma sarjana keperawatan nggak cukup, belum tentu bisa kita melakukan tindakan keperawatan. Jadi harus lengkap. Kayak makan sayur nggak ada garamnya gitu. Iya, ya, benar. Jadi kan hambar. Oh sih. Jadi begitu juga dengan yang sebenarnya nggak baru juga, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi sebenarnya memang ada perubahan sedikit pada program studi yang ada di kebidanan. Ya dulu kan Stikesnya cuma punya D3 kebidanan. Betul. Tapi sekarang sudah berubah, sudah transformasi menjadi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, karena tuntutan pemerintah, tuntutan kompetensi. Jadi memang harus berubah. Kami juga harus berubah untuk menjadi jenjang lebih tinggi, yaitu Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan. Nanti di depannya tulis BD. Ya, jadi bidan siapa? Kemudian ya S kan, baru Skep, tapi Kepnya kebidanan. Jadi pakai. Saya pikir tadi berubah jadi Power Rangers loh, Pak. berubah, RXBO gitu. Jadi memang keduanya ini sekarang udah menjadi S1 dan dan profesi masing-masing, ini supaya lebih melengkapi berarti. Bener, karena tuntutan di dunia kerja ya. Jadi tuntutan di kerja tadi yang saya bilang bahwa tentang entrepreneurnya tadi ya. Jadi entrepreneur itu memang dikhususkan juga yang sudah menyelesaikan profesi, baik itu di kebidanan ataupun di keperawatan, baru diperbolehkan untuk mengurus izin praktek seperti itu, sehingga mereka bisa membuka usaha untuk menjadi seorang pemilik ya. Jadi mereka bisa karyawan. buka ini ya, buka praktek gitu ya, di rumah praktek, ya. Bener di rumah. Jadi kan gak harus jadi pengikut. Iya sih, orang. bener. Jadi bisa menjadi peluang untuk kita menjadi orang-orang yang ngikutin kita. Jadi membutuhkan seperti itu. Keluar sedikit dari beberapa pertanyaan di sini. Bener. Kan mereka sudah buka praktek di sana. Bener. Kemudian apa saja yang mereka bisa lakukan untuk masyarakat sekitar gitu. Misalnya keperawatan, dan kalau kebidanan udah pasti membantu persalinan segala macam. Iya. Jadi sebenarnya itu untuk di sana peluangnya banyak. Yang pertama itu sebenarnya apalagi di situasi Covid, orang tuh kayak takut untuk ke rumah sakit juga. Betul. Sehingga di situ ada salah satu fasilitas yang kami sebut dengan home care. Jadi mungkin ada yang mungkin bed rest yang di rumah yang tidak bisa, dan udah orang tua lebih nyaman di rumah dan sebagainya, sehingga perawatan di sana. Ataupun juga mungkin karena lama di rumah sakit sehingga pengen harus di rumah, tetapi anak-anaknya nggak bisa ngurus, itu bisa dilakukan juga di rumah. Jadi perawatan kesehatan yang dilakukan di rumah. Lalu ada juga kayak di kebidanan, selain melahirkan tadi bisa juga baby spa. Ya kan, jadi kan anak-anak sekarang kan mungkin sakit, dulu selalu berpikir bahwa sakit karena ini dan sebagainya. Bisa saja karena mungkin kecapean, posisi tidur dari, sehingga orang tua aja jangan di spa, tetapi bayinya juga diperhatikan ya kan. Lalu belum ada juga acupressure, akupuntur, belum juga yang komplementer. Jadi banyak hal yang bisa, praktek-praktek yang bisa dilakukan, bukan cuma sekedar kita cuma membantu seperti tadi home care atau di rumah sakit, tetapi bisa kita praktek yang benar-benar bermanfaat untuk sekitar kita. Ya, sekitar kita. Jadi apa yang bisa kita bantu seperti home care tadi paling bagus, komplementer juga hal yang paling
bagus. Ya, kan? oke. Jadi ternyata begitulah maksud dari entrepreneur ya. Iya. Bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri. Ada pelang namanya. Ada gitu. pelang namanya. Bagus, Jadi kan orang bisa membuka peluang untuk orang lain bekerja dengan kita. Ya, membuka Seperti itu. Lapangan pekerjaan Lapangan juga. pekerjaan baru ya, Betul. benar. Kalau prodinya itu yang paling banyak peminatnya di yang mana sih? Kalau di Stika sebenarnya kalau dulu kan sebenarnya sama ya. Cuma karena sekarang ini baru kebidanan karena masih belum terlalu tahu. Jadi sehingga memang keperawatan ini yang jumlah untuk mahasiswanya saat ini lebih banyak. Tetapi dari tahun setelah dari kebidanan ini dibuka, ini di tahun ketiga ini memang animonya makin meningkat sehingga makin banyak juga karena perawat sudah dari awal ya S1 dan profesi. Betul. Tapi di kebidanan S1 ini animonya ini semakin meningkat sampai kemarin itu kami didatangkan dari bagian kepegawaian Keva sampai di NTT. Jadi mereka datang untuk melihat survei kita dan sebagainya. Rencana juga kita akan ke sana ke NTT mungkin sampai ke Timor Leste untuk keluar negeri loh itu. Keluar negeri. Iya, untuk benar-benar. mempresentasikan program studi yang kami di Stikes termaksud di kebidanan karena memang peminatnya mulai sangat banyak animonya bukan cuma di Bali tetapi di luar ya itu jadi kemarin kami ke Sumba juga animonya begitu luar biasa pengen masuk di kebidanan begitu juga dengan di Keva. Jadi saat ini memang keperawatan tapi sudah mulai meningkat untuk di kebidanan. Udah mulai menyusul nih kebidanan ya. Oke, kebidanan. terutama di teman-teman di bagian timur ya mereka juga sangat ini ya antusias ya. Karena banyak yang masih D1 dan juga masih banyak yang D3 karena dulu kan kebanyakan kebidanan itu D1 ataupun D3 sudah bisa buka praktek tapi sekarang dengan aturan terbaru harus S1 dan profesi sehingga itu berubah. Akhirnya berubah lagi ya. Iya. Akhirnya dipilihlah Stikes Bina Usada Bali ini. Ya, Oke. Silakan Viners. Prodinya dua-duanya sama-sama oke. Apalagi sekarang sudah profesi dua-duanya baik kebidanan maupun keperawatan bisa dipilih. Mungkin orang tuanya sudah punya ini ya, punya arah tujuan buat anaknya ya. Benar. Jadi keduanya itu memang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Artinya bahwa ada yang mengatakan bahwa nanti saya menganggur. Banyak kakak saya yang nganggur di kesehatan. Gak ada istilah menganggur di dunia kesehatan. Karena apa? Kita bicara tentang skill. Ya bukan cuma knowledge tapi tentang skill juga. Artinya begini, ketika saya jadi pramugari, tiba-tiba ada orang yang celaka, ada orang yang di rumah sakit. Ilmu kita kan masih bisa skill kan masih bisa nolong. Kita bantu orang. Artinya selama kita bisa menolong orang itu kan tidak menganggur. Jadi bagi kami selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain walaupun gak digaji, tetapi itu kita tidak menganggur. Kenapa? Kita berguna. Jadi tidak ada istilah menganggur di dalam dunia kesehatan. Karena kita berguna untuk orang lain baik itu di rumah, baik itu di jalan, baik itu di masyarakat karena pasti dibutuhkan. Diaplikasikan tadi yang sudah bilang diaplikatif gitu ya. Oke, baik. Pak, kalau kita lihat Stikes Bina Usada Bali ini kan udah dari dulu banget ya. Pasti banyak banget prestasi-prestasi. Kalau dulu sempat ngobrol prestasinya udah banyak. Banyak. Terus sekarang katanya saya mendengarkan selentingan-selentingan ada prestasi baru. Mungkin bisa di-spill. Apa nih prestasi barunya? Oke, jadi sebenarnya prestasi kami kan memang ada di akademik dan non-akademik. Kan? Kalau di non-akademik pasti ya teman-teman dari dulu sudah tahu bagaimana kegiatan-kegiatan UKM kami yang aktif, yaitu baik itu bagian dengan jadi bagian dengan untuk UKM entrepreneur, mungkin UKM yang tari dan sebagainya itu kami sering supaya mahasiswa itu bukan cuma sebagai perawat tetapi mereka juga bisa aktif dengan minat mereka, kemampuan mereka, skill mereka yang di luar itu. Tetapi ada juga yang terbaru adalah bicara tentang akademik, secara akademisi. Jadi mereka itu bukan cuma sekedar di non akademik, tetapi di akademik ini karena kita profesi ada namanya uji kompetensi. Apakah dia kompeten atau tidak? Nanti kan di biaya tuh di situ kelihatan. Nanti baru kita bahas tuh ada sebenarnya kan agak sedikit bocoran bahwa kan biayanya terjangkau. Tetapi apakah kualitasnya jelek dan sebagainya itu tergantung dari uji kompetensi tadi ini. Jadi uji kompetensi yang
diakui atau yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya kalau kita kan mungkin kayak SMA kan UN, Ya, sekarang betul. kan anak-anak bebas karena nggak ada UN, ya. Tapi kalau di keperawatan atau kebidanan atau profesi itu memang tidak boleh dibebaskan, sehingga tetap ada uji kompetensi. Sehingga dari UKOM ini 3 tahun terakhir itu kami secara nasional itu nomor 2. Secara nasional untuk nomor 2? peserta di atas 100 lulusan UKOM-nya. Ya kan? Nah, dan terbaru ini kami 98,7, kurang lebih hampir 99 lah. Oke. Itu lulusan kami untuk lulus UKOM dengan peserta di atas 100. Jadi sehingga menunjukkan bahwa UKOM kami, artinya lulusan kami, walaupun dengan harga yang terjangkau, ya, harga yang bisa dikatakan bersaing, cuma dengan prestasi yang luar biasa, dengan kualitas yang luar biasa secara akademik yang tadi disampaikan. Dengan uji kompetensi itu ya. Wow, luar biasa loh, bahkan nomor 2 nasional. Iya, Tidak disangka ya. Terus tadi kan sempat dibilang juga ada kegiatan UMKM. Banyak kasih UMKM-nya? Waduh, kalau itu banyak sekali. Ada 5.000 mungkin? Apa? 5.000 UMKM mungkin ada? Oh, enggak. Oh iya, saya pikir ada. UKM. Oh UMKM lagi, sorry salah ngomong. Jadi unit UKM, kegiatan mahasiswanya. betul. Jadi unit kegiatan mahasiswa di sini kan banyak yang pintar-pintar nyanyi. Oh gitu. Jadi kan banyak pintar. Gurunya siapa gurunya? Iya, kalau guru bukan saya. Oh, saya pikir Pastinya bukan Bapak saya. Saya pikir Ya kan? Bapak Fieri gurunya. Jadi ada berapa UKM di kalau nggak salah Tikes 12 Bilasana? atau 13 Oh, ya. banyak ya ternyata banyak. ya. Jadi Oke. ada tari, ada tabung, ada entrepreneur, ada futsal, ada olahraga, dan masih banyak lagi pendidikan. Habis itu KSR, ada KSR. Iya. Ada yang nunjuk-nunjuk saya. Iya, Saya gitu. iya, ada KSR, ada Mapala. Oke. Ya kan, ada Mapala Mama Papa Larang atau gimana? Mapala Larang. Bukan ya? Iya, punya Janjudik ya. Mapala itu kegiatan alam gitu ya. Iya. Mahasiswa pecinta alam Iya, ya. bukan Oke. manusia paling langka. Enggak kan. Benar, Pak, ya. Jadi mahasiswa pencinta alam. Alam. Oke, jadi memang banyak sekali pilihan UKM Iya. di Tikes Bilasana Bali. Jadi walaupun mereka keperawatan atau kebidanan tuh menakutkan ya, pasti kuliah-kuliah saja. Nah, Enggak. pikirnya gitu. Jadi enggak, kalian juga bisa mengeksplor hobi kalian yang suka. Kalau mau suka TikTok, oke silakan. Habis itu mau suka presenter, silakan. Oh, gitu. Ya, mau suka ngomong atau apa, kita punya juga. Jadi ada PIK juga yang sering dilibatkan oleh pemerintah Kabupaten Badung, dan kami selalu juga pasti masuk nominasi 3 besar untuk PIK-nya. Baik. Jadi biasanya mewakili Kabupaten Badung, BKKBN. Itu Oke. juga luar biasa. Begitu juga dengan yang tadi untuk entrepreneur juga, harapannya mereka juga di awal itu diperkenalkan bagaimana menjadi seorang pengusaha atau membuka peluang kerja, jangan cuma menjadi pegawai saja. Oke, ternyata memang banyak sekali pilihannya. Tapi sebelum kita masuk ke biaya, pasti Venus pada bete banget deh Kak, biayanya belum nanti ya. Biayanya. Di segmen terakhir sekalian fasilitasnya seperti apa, dan nanti kita akan cari tahu juga apakah saat ini masih menerima pendaftaran atau enggak. Ujuk-ujuk datang ternyata udah ditutup pendaftarannya. Nanti ya setelah yang satu ini. Masih Rotobi dan juga masih ada Pak Fieri dari Tikes Bina Usada Bali, dan tadi sudah panjang lebar sekali dibahas keunggulan-keunggulan dan segala macamnya. Pasti juga pada penasaran dengan fasilitas Pak Fieri. Ya kan? Ya, yes. Pengen tahu banget. Kalau aku sudah ngerti karena gedungnya udah kece banget, udah pernah ke sana juga. Ya. Waktu zaman sebelum Covid malah saya ke sana kan, Ya, main-main, benar, ngeliat. benar. Ini kampus atau kayak hotel atau apa sih, ya, kayak ya. bagus banget gitu. Benar-benar. Ya kan? Jadi benar, memang salah satu perhatian kami adalah membuat kenyamanan. Artinya kita belajar kuliah itu jangan sampai stres ataupun membosankan. Yes. Ya, karena memang fasilitas pendukung itu sangat penting. Sangat penting untuk apa? Apakah untuk dosennya? Ya, tetapi lebih penting lagi adalah untuk mahasiswa itu sendiri. Betul. Ya, jadi memang fasilitas di sana, contoh bangunan kami yang bisa dikatakan tadi nyaman, seperti desain seperti hotel, supaya nanti tamu yang datang memang benar-benar dilayani dengan baik. Oke. Begitu juga dengan di kelas, dengan LCD, whiteboardnya juga kami sudah ganti dengan kaca supaya tidak
lebih memudahkan dalam menghapus. AC juga kami selalu upgrade juga kalau ada seandainya ada masalah kurang dingin, biasanya langsung disampaikan, kami akan perbaiki. Begitu juga dengan LCD, apabila ada buram atau titik biasanya langsung bukan diperbaiki lagi, langsung diganti. Langsung diganti. Wifi-nya juga kami pastikan sehingga benar-benar siswa untuk proses belajar kan sekarang nggak ada buku-buku yang secara dicetak hard copy, tetapi sekarang kan lebih kepada yang sistemnya digital ataupun yang bisa download di secara download dan sebagainya. Jadi itu kan membutuhkan akses wifi yang baik, yang bagus, sehingga itu yang mempermudah dalam proses belajar, ruangan yang bersih, toilet dan sebagainya itu memang benar-benar detail kami perhatikan, sehingga di setiap sudut itu ada kritik dan saran langsung kepada bagian HRD ataupun bagian sarana prasarana, supaya memang langsung apabila ada masalah dengan fasilitas ataupun dengan dosen mengajar pun bisa langsung mahasiswa memberikan masukan supaya langsung dievaluasi dengan bangunan yang sudah tahu dan mempunyai klinik, ya kan, klinik Bina Usada, betul. Dan ada juga yang terbaru yang di tempat klinik yang lama itu kan dipindah di Gatsu Tengah, lalu yang di Gatsu Barat ada yang internasionalnya. Jadi di sana, jadi artinya bahwa fasilitas-fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa untuk lahan praktek dan sebagainya itu sangat-sangat kami perhatikan. Jadi tadi juga sempat kerjasama dengan pemerintah kabupaten terkait dengan untuk praktek mahasiswa, baik itu di rumah sakit seluruh yang ada di Bali, bahkan rumah sakit swasta. Tujuannya supaya mereka dapat tempat praktek yang terbaik untuk belajar. Jadi itu yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan tadi kompetensi itu uji kompetensi supaya lulusan kami benar-benar lulusan yang bisa siap kerja. Fasilitas nggak main-main pokoknya, Venus. Nah ini yang ditunggu-tunggu, biaya kuliahnya sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Kan tadi terjangkau nih dengan kualitas yang luar biasa. Bahkan untuk uji kompetensi aja luar biasa. Bagus ya, banget. Kan? Coba. Ya, jadi apakah mahal? Takut-takutnya biasanya kan kalau gitu. Kayak fasilitas bagus, kualitasnya bagus, akreditasinya internasional, apakah mahal? Oh, ternyata tidak. Dari kampus 39 Sada Bali, salah satu kelebihannya adalah kami di brosur menampilkan biaya sampai tamat. Jadi sudah ada biaya sedetail sampai jadi sangat ya? detail dari semester 1 sampai untuk keperawatan itu sampai semester 7. Ya. Jadi itu sangat detail. Kalau di kebidanannya masih di semester 8. Tapi untuk di keperawatan sudah sampai semester 7 saja. Langsung dilanjutkan dengan profesi. Ya, di situ sudah sangat detail biayanya, sehingga orang tua yang mungkin saat ini lagi dengar, jadi orang tua yang lagi dengar, mereka anak-anak nggak bisa tipu-tipu lagi. Jadi mau bilang, "Mah, mau bayar uang untuk praktek," nggak bisa lagi. Sudah ada di sana. Jadi orang tua sudah bisa lebih aman, bisa save biayanya itu. Oh, semester ini saya harus bayar sekian. Semester ini saya sudah bisa aman. Jadi jangan sampai di pertengahan ada perubahan, di akhir bahkan ada perubahan. Di awal juga ada perubahan. Itu yang membuat akhirnya orang tua kok nambah-nambah terus, kok bayar-bayar terus. Nah, itu yang membuat kami berbeda dalam segi menampilkan biaya sampai tamat. Yang kedua, apakah itu saja karena menampilkan? Jangan-jangan karena tinggi. Bisa dibandingkan karena kami sudah menampilkan di brosur, sehingga bisa dibandingkan dengan sekolah kesehatan lainnya. Jadi bisa dibandingkan. Bisa aja bawa brosur, dicek apakah memang lebih daripada cuma diperkirakan cuma kata Pak Ferry atau kata Tobi di sini. Enggak juga. Bisa bawa brosur ke Stikes Bina Sada Bali atau download di Stikes Bina Sada Bali kami ya di website kami. Silakan diambil, bawa kalau nggak sempat ke Bina Usada ya, baru dicek, di compare dengan sekolah lain. Itu pun diperbolehkan. Apakah benar atau tidak bahwa biayanya sangat terjangkau. Kalau seandainya nanti ada biaya tambahan dan sebagainya tidak konsisten, ini bisa dilaminating, ya, bisa laminating. Habis itu ditunjukkan bukti, benar. Ini buktinya kemarin, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa memang
pembayaran ini harus sesuai dengan brosur itu. Dengan brosur itu. Maksudnya fair play gitu ya. Iya benar. Jadi sesuai benar dengan sesuai dengan itu. Jadi jangan sampai nanti karena brosur hilang nanti bilang oh ini perubahan alasan dan sebagainya. Enggak ada. Kami biaya entah BBM naik, entah harga minyak naik, berat badan naik, tetapi kami tetap sesuai dengan apa yang ada di brosur. Jadi apakah biaya prakteknya nanti naik itu nggak akan. Apakah biaya untuk kita kan pakai bahan untuk praktek untuk di laboratorium kan. Betul. Seperti handscoon, masker, habis itu alat lain yang butuh perawatan juga pasti naik. Tetapi biaya yang sudah kami taruhkan di sini di awal itu tidak akan berubah. Jadi itu bagian daripada konsekuensi apa yang sudah kami sampaikan sehingga orang tua sudah benar-benar aman dan yakin untuk terkait dengan biaya. Dan terakhir untuk biaya salah satu kelebihan kami adalah bisa diangsur atau bisa dicicil. Jadi bisa dicicil, tidak dikenakan bunga. Jadi aman ya, bukan dikenakan bunga. Jadi sesuai dengan itu ya. Sesuai. Jadi kalau seandainya adik-adik di sini belum bayar karena orang tuanya belum dapat pekerjaan, nggak apa-apa. Di awal saja cukup membayar yang di awal kami biasa sosialisasi yaitu uang seragam, ya uang seragam dan juga untuk ospeknya atau PKKMB itu saja cuma cukup sekitar 3 juta lebih. Nanti kalau seandainya SPP belum, itu nggak apa-apa, bisa diangsur, bisa dicicil. Tetapi kalau seandainya setelah bulan setelah bulan Januari mereka belum melunasi, bagaimana? Itu bisa ada dispensasi atau kita mengajukan permohonan dispensasi melalui bagian keuangan. Orang tua hadir untuk meminta dispensasi penundaan pembayaran, tetapi praktek harus tetap dilakukan. Ujian tetap dilakukan. Kecuali yang bermasalah itu terkadang orang tua sudah ngasih duit, tetapi anaknya pakai beli yang lain. Makanya kami tujuannya bukan menghambat, tapi mengontrol untuk meminta bukti bahwa hanya boleh orang tua atau wali kandung yang boleh meminta untuk permohonan dispensasi. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya. Semuanya itu fair. Yang ada dicantumkan di brosur itulah harga dari awal sampai akhir. Oke, Pak. Ini untuk mempersingkat waktu, beasiswa mungkin sedikit saja. Ada? Jadi beasiswa di kami, jadi bagi Finers yang memang mungkin bermasalah dalam keuangan, jangan khawatir bahwa manfaatinlah HP Android kalian untuk mengakses informasi bahwa pemerintah itu punya banyak sekali beasiswa untuk bisa diberikan. Salah satunya adalah KIP, ya Kartu Indonesia Pintar, yang bisa dipakai untuk KIP kuliah. Jadi Stikes Binusada Bali juga mendapat kuota untuk sebagai peserta atau teman-teman yang mau mendaftar untuk KIP kuliah, sehingga dapatnya juga lumayan, 9 juta 700, kalau di total sekitar 70-an juta lah, 72 juta kalau tidak salah. Sehingga kalau seandainya di total dengan biaya yang dikeluarkan S1 itu masih di bawah. Jadi sehingga masih ada kembalinya. Artinya bahwa tidak harus, artinya di sini bisa free kuliah menjadi seorang tenaga kesehatan. Yang penting mendaftar dulu di Stikes Binusada Bali, ada biaya KIP kuliah, ada biaya dari yayasan, juga setiap semester, biasanya setiap kelas juga itu dapat beasiswa bagi yang IPK tertinggi di setiap semester. Untuk IPK tertinggi tiap kelas, baik itu yang tertinggi pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga ada beasiswa dari bank, karena kami ada kerjasama juga dengan beberapa bank pemerintah seperti BNI atau BTN. Biasanya ada di Yudisium atau Wisuda, kami ada memberikan beasiswa juga. Jadi artinya bahwa pemerintah juga ada namanya BBM, ada PPA juga untuk yang kurang mampu, yang berprestasi. Jadi banyak untuk UKT juga. Jadi banyak beasiswa yang bisa diberikan asal kita pertama mau cari tahu di Stikes Binusada Bali tersedia. Yang kedua juga banyak searching yang pemerintah sediakan. Itu banyak sekali membantu anak-anak di masa Covid ini. Jadi jangan cuma kita searching hal-hal yang tidak berguna, tapi bergunalah untuk pendidikan yang benar-benar teman yang kekurangan, punya prestasi tapi nggak punya dana. Itu pemerintah benar-benar perhatikan itu. Jadi sekedar informasi aja, sekilas informasi terkait dengan
beasiswa ini. Oke, Seperti itu. jadi beasiswa ada, tenang saja. Mm-mm. Masih terima pendaftaran nggak? Masih. Oh, kirain sudah Don't ada worry, be lagi. happy ya. Iya kan? Jadi Stikes Binusada Bali, apalagi saat ini ya memang di last minute ya, sampai batas terakhir tanggal 30 April ini ada jalur PMDK masih, Oke, dibuka masih. jalur PMDK untuk PMDK, SMK Kesehatan dan IPA. Adakah promo di sana? Ada, yaitu beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa untuk yang Trust Award. Jadi benar-benar yang percaya dengan kami akan memberikan beasiswa sebesar berapa? Lumayan 4.500.000. Jadi mumpung masih ada kesempatan yang sudah daftar ulang, yang sudah tes kesehatan, ayo silakan daftar ulang. Mumpung sampai tanggal 30 April. Yang sudah ngisi form PMDK waktu kami sosialisasi, silakan untuk tes kesehatan. Oke. Yang belum untuk melakukan pendaftaran bisa langsung ke kampus Stikes Binusada Bali untuk meminta form PMDK untuk bisa diisi dan segera untuk melakukan tes kesehatan, akan dibantu dan untuk memperoleh beasiswa itu. Kuotanya berapa? Bebas selama di bulan April, ya. Oke. Lalu setelah di bulan April ada nggak, Kak? Untuk PMDK kami berhenti. Sudah tutup PMDK. Cuma kami akan membuka di bulan April adalah jalur Bulan Mei maksudnya ya? bulan Mei. Iya betul. Sampai lupa hari. Ya, sampai lupa bulan. Ya kan? Di bulan Mei adalah jalur umum, kami sebut dengan jalur umum. Itu umum buat siapa? Buat siapa saja. Jadi buat teman-teman yang lulusan IPA, SMK Kesehatan, IPS ataupun bahasa atau jurusan di luar daripada itu. Contoh SMK. Iya, contoh otomotif. Itu pun juga bisa. Lalu pariwisata pun bisa. Atau buka, dan semuanya itu diperbolehkan di jalur umum. Tapi ada nggak promonya, Kak? Tenang, ada juga. Masih ada. Promonya banyak ya? Benar. Jadi Stikes Binusada Bali promo bukan karena nggak laku, tetapi karena kami berusaha untuk membantu di masa-masa pandemi ini. Jangan sampai mimpi-mimpi anak-anak untuk menjadi tenaga kesehatan itu buyar gara-gara masalah tidak punya duit. Nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya. Mari gabung saja, tanya informasi di Stikes Binusada Bali. Apa yang bisa kami bantu? Kami bantu. Karena di bulan Mei ini jalur umum itu ada beasiswa sebesar kurang lebih 2.700.000, 2.800.000 untuk ya 2.800.000. Lumayan, lumayan kalau beli nasi jinggo ya. Permisi Pak, jangan nasi jinggo dong, banyak banget. Jual lagi kan dong kita ya. Entrepreneur lagi. Kalau perlu info detail, kita Benar. bisa menghubungin kemana? Oke, jadi kalau mau info detail, ini sebenarnya kalau Viners memang lagi punya handphone, bisa ke Punya sih rata-rata semua. Ya, Iya. jadi kalau pegang dan lagi pegang saat ini bisa ke Pak Pratnya. Jadi di 081 805 331 279. Oke. Ya. Jadi saya sebut sebenarnya ada 3, tapi saya sebut satu saja. Ya ini karena dia ganteng orangnya. Oh, baik, ya. siap. Ya, jadi Oke. sekali promosi ya. Jadi 081 805 331 279. Ya itu Pak Pratnya. Oke. Atau bisa juga langsung ke Stikes Binusada Bali untuk biar langsung, tadi Pak Ferry bilang gedungnya bener nggak? bagus gitu. Bagus nggak? Boleh main Jangan gitu. bohong, bener nggak fasilitasnya? Oke, bisa langsung ke Stikes Binusada Bali. Kami di Jalan Raya Padang Lui. Betul. Jadi Jalan Raya Padang Lui, Tegal Jaya, Dalung, Badung. Lalu bisa juga di nomor telepon Stikes Binusada Bali ada di 0361 907 2036. Oke. Atau pengen kepoin, saya pengen kepoin daripada saya karena saya lagi di Karangasem, saya belum sempat ke Stikes, bisa juga buka di Binusada TV. Oke. Ya, jadi Binusada TV Akan ada di banyak Pak YouTube. Ferry di sana. Iya, wajah Ya, saya. ya, baik. Ya. Instagram, Jadi bisa. Instagram. Instagram juga ada di @stikesbinausada. TikTok, Jadi, TikTok. Kalau di TikTok ini saya belum tapi ada. Tapi di Binausada juga. Jadi di TikToknya Binausada. Jadi klik aja TikTok Binausada pasti muncul kok ya kan. Pak Ferry ya. Iya, gitu ini juga. Ya kan TikToknya juga ada. Orang-orangnya itu aja. Iya, baik. Nanti kalau mau lihat goyangan kami silakan Baik, buka TikTok siap. kami juga ada. Atau di iya. Facebook kami di Stikes Binusada Bali. Baiklah. Jadi bisa dikepoin di mana Semua boleh sosial langsung, media itu. bisa sosial media
ketik aja Stikes Bina Usada Bali, biasanya Langsung ketemu muncul. semua. Dan juga mau di website kami ataupun di nomor telepon yang tadi itu, tanya saja informasi Sepuas-puasnya ya. sepuas-puasnya, jangan sampai menyesal. Betul. Jadi apapun yang pengen digali kami siap menjawab, dan yang terima telepon chatnya tuh ramah-ramah. Baik, ya kan? siap. Ya, ramah-ramah. Ya kan? Baiklah. Keren-keren. Terima kasih banyak. Kalau ngobrol sama Pak Fieri itu kayak waktu 5 jam mungkin nggak cukup juga ya. Tapi terima kasih, ini informasi yang luar biasa. Sekali lagi buat yang pengen daftar PMDK akan dibuka sampai jalur PMDK ya sampai dengan 30 April. Sementara bulan Mei itu adalah jalur umum. Pak Fieri, terima kasih banyak. Ini masih ada perbisik-bisikan lagi. Ada apa ini, Pak? Enggak. Oh, sudah cukup Apa ya. kira-kira yang saya Iya, iya. ketinggalan? Iya. Sudah. Sama udah lengkap semua ya. Sudah, Silakan cukup, kalau mau yang lengkap di sosial media, search saja Stikes Bina Usada Bali, ketemu semuanya. Ketemu di sana. semuanya. Pak Fieri, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Nanti main-main lagi. Pasti. Diulang lagi ya. Iya, tapi nanti kedepannya bukan saya. Ada Oh. yang Oh, cewek gitu. cantik juga. Oh, yang lain Ya, lagi. lagi juga. Baiklah. Biar nggak bosan lah. Baik. Enggak, kayaknya nggak ada yang bosan kok. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, selamat Sampai sore. ketemu. Sampai ya. ketemu.